lembut, bergizi, dan pastinya enak. 3 slogan itu memang layak disematkan pada makanan ini, bos. Yes, tahu-tahu. Makanan dari kacang kedelai yang kaya protein ini memang cocok banget di segala suasana. Mau dimakan sebagai pendamping nasi, udah pasti enak. Mau jadi cemilan, apalagi buat pecinta gorengan. Wah, nggak ada lawan, bos. Selain mudah dimasak, keberadaan tahu juga gampang ditemui di mana-mana. That's why, makanan ini bisa diterima dengan mudah di lidah warga plus 62. Oh iya, di kawasan Depok nih, ada salah satu bos tahu yang udah menjalani bisnis sejak tahun 2012. Beliau udah punya lebih dari 500 outlet kemitraan. Cus deh, kita kenalan yuk. Pengen tahu nih sensasi cuan dari bisnis saya? Ikuti terus yuk. Ini dia bos, Ibu Rosi Pakpahan. Padahal sebelum terjun ke bisnis ini, beliau udah mapan bekerja di salah satu bank. Tapi siapa sangka, Ibu Rosi lebih memilih banting setir untuk jadi tukang tahu. Sebelum jualan tahu, beliau melakukan uji coba resep tahu goreng isi selama 3 bulan. Uji coba ini dilakukan kepada orang tua murid di sekolah anaknya. Sampai udah dapat kunciannya bos, akhirnya Bu Rosi makin nekat ingin membuka usaha tahu. Bahkan demi bisa berjualan tahu, Bu Rosi sampai pernah gadai motor untuk modal usaha bos. Dengan hasil gadai motor 10 juta rupiah, Bu Rosi memulai semuanya dengan membeli gerobak dan menjual tahu goreng. Keputusannya menjadi tukang tahu, udah pasti ada yang nggak setuju ya bos. Pro dan kontra udah pasti ada. Awalnya beban ya, bebannya itu luar biasa karena tidak hanya beban sama orang sekitar, tapi keluarga besar. Sampai orang bilang, keluarga besar sampai bilang, kalian itu udah sarjana, udah disekolahin tinggi-tinggi, sampai kasarnya itu kita biayanya luar biasa untuk menyekolahkan kalian, tapi kok kalian jadi tukang gorengan. Nah itu benar-benar dimusuhin banget sama keluarga besar. Kendalanya nggak hanya penolakan dari keluarga saat memulai bisnis ini bos. Yang namanya kerugian juga pernah dialami Bu Rosi. Bahkan di awal-awal, Bu Rosi hanya mampu menjual 75 potong tahu dari 200 potong yang ia siapkan. Nyerah, tutup, hohoho, nggak ada cerita bos. Tetap hajar walau badai menghadang. Itu yang jadi prinsip Bu Rosi. Salah satu prinsip yang dijaga adalah cita rasa dan kualitas. Makanya kalau mampir ke tempat pengolahan tahu Bu Rosi, nggak usah heran, beliau ngawasin banget detail setiap prosesnya. Produksi di sini benar-benar masih manual ya bos, alias melibatkan banyak karyawan. Menurut Bu Rosi, sistem manual ini yang mempengaruhi kualitas rasa tahunya. Tahu yang dipilih adalah jenis tahu Sumedang yang memiliki rongga agar mudah untuk dimasukkan isian. Dalam sehari, pabrik pengolahan ini bisa memproduksi antara 15.000 sampai 20.000 potong tahu isi. Ya, ini kita lagi ada di ruang produksi tahu taisi. Bosku bisa melihat produksi tahu taisi. Kita ada beberapa tahu kita yang memang rusak, tapi itu tidak kita gunakan. Makanya kita ada quality control untuk melakukan produksi di tahu taisi. Biasanya nih, tahu yang bentuknya nggak layak ini beliau jadikan keripik. Jadi biar nggak kebuang dan tetap jadi cuan. Selain memperhatikan kualitas tahu, kualitas bahan isian juga menjadi perhatian Bu Rosi bos. Untuk varian rasa original dan spicy alias tahu jeletot, cabai menjadi bahan pokok yang nggak boleh dilepas. Soalnya sekali produksi butuh kurang lebih 100 kg cabai rawit setan. Belum lagi kol dan wortel yang harus selalu fresh. Wah, kalau gitu agak-agak riskan dong Bu Rosi. Harga cabai kan banyak drama, sama kayak harga kebutuhan pokok lainnya. Kita tetap menjaga kualitas dari produksi tahu taisi, tidak mengurangi bahan baku yang memang bahan baku itu melunjak harganya, tapi kita mengantisipasinya bagaimana? Mengecilkan mungkin ukurannya, kita banyak varian. Dari yang jumbo size, yang regular, sama yang mini. Dan harga masih tetap terjangkau oleh konsumen kita. Tapi memang benar sih bos, yang paling dibelain pasti menjaga harganya tetap terjangkau, biar pelanggannya nggak ikutan menggalau.
Satu potong tahu dengan isian dijual kepada reseller dan mitranya mulai dari Rp1.600 sampai Rp2.000. Sementara pihak reseller dan mitranya menjual dari harga Rp3.000 sampai Rp4.000. Harga ini disesuaikan dengan varian tahunya ya bos. Selain original dan spicy, ada juga tahu walik dan tahu ayam. Menurut Bu Rosi, ini sebagai cara mengatasi sengitnya persaingan di dunia bisnis. Jadi kudu berinovasi soal rasa. Pasti pada nungguin ya bos, berapa sih cuan dari tahu Bu Rosi ini? Kalau produksi perharinya 18.000 potong, dikali harga jual terendah Rp1.600, maka omset perharinya bos ada lebih dari Rp28 juta. Eits, ini jumlah per hari ya bos, belum penjualan dari varian lain. Asli bikin melotot kan cuannya? Makanya nggak heran bos, banyak reseller dan kemitraan yang mau bergabung sama Bu Rosi. Sekedar info aja nih bos, khusus untuk kemitraan, Bu Rosi membuka harga dari Rp5 juta hingga Rp20 juta. Ini dalam kondisi frozen. Frozen inilah yang akan kita kasih ke mitra kami sama reseller kami punya. Selain syarat cuan, bisnis Bu Rosi juga bolak-balik menerima penghargaan bos. Seperti Top Franchise Business, Top Kuliner Indonesia Award, dan masih banyak lainnya. Pesan saya adalah tetap sabar, tekun, fokus, dan sensasi pedasnya mantap. Yang penting apa? Cuan bos!